kasih Bu Tati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepe, Ibu Fitri, dan Bu Atin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin diskusi pada sesi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin diskusi. Baik teman-teman, masih ada tenaga tidak? Masih semangat? Masih semangat untuk berpikir? Ya, kita ice breaking dulu sebentar ya. Mohon tangannya diangkat ke atas. Jangan kaki ya, duduk aja. Mau berdiri? Duduk aja, boleh. Putar. Stop putar. Oh, berarti masih stop putar. Ya, sekali lagi ya. Putar. Stop putar. Iya, berarti masih konsentrasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Tadi visinya kan sudah ditentukan ya, bahwa visi sekolah kita tidak ada yang dirubah. Ya, berarti visinya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, inovatif, kompetitif, peduli lingkungan, berlandaskan akhlak mulia dan berakar budaya lokal. Nah, di sini kita akan membahas atau kita akan mendiskusikan mengenai prakarsa perubahan dari visi ini. Karena visi itu harus kita realisasikan. Jadi visi itu bukan sekedar tulisan, tidak ada realisasinya. Nah, bagaimana caranya untuk merealisasikan hal tersebut? Kita buat prakarsa perubahan dari visi tersebut. Yang sebelumnya. Nah, sebelum kita membuat prakarsa perubahan, kita akan menganalisis dulu. Coba teman-teman sekalian, analisis sikap dan perilaku apa yang sesuai dengan visi sekolah kita. Enggak, siapa yang mau mengutarakan? Atau boleh dipikir dulu 1 menit? 1 detik? Oh ya, boleh Bu Ica, mangga. Salah satunya, contohnya mungkin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian kalau melihat visi, di situ tercantum peduli lingkungan. Contohnya menjaga lingkungan sekolah kita dengan cara membuang sampah di tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Atau berinovasi dengan di kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga berhubungan dengan budaya lokal, kita bangga untuk menggunakan bahasa Sunda karena kita di Jawa Barat dan mampu mengenal kebudayaan tentang kebudayaan Sunda karena kita tinggal di sini. Mungkin demikian. Yang lain tambah. Harus bisa mengembangkan itu apa? 5S. Ya, kan itu budaya. Satunya senyum, salam, sapa, sopan, dan satu. Itu tambahan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ica. Mungkin guru yang lain ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Bu Pipin mungkin barangkali? Garis besarnya sama seperti yang sudah disampaikan Bu Ica dan Ibu Kepala Sekolah. Hanya mungkin nanti lebih dipertajam lagi untuk pas implementasi atau pelaksanaannya ketika ada di kelas religius, mungkin pembiasaannya agak ditambah lagi mungkin waktunya, atau mungkin kegiatannya yang bersifat religius itu seperti apa ditambah lagi. Untuk peduli lingkungannya, mungkin anak-anak atau siswa lebih diajak berperilaku cinta lingkungannya itu lebih aware terhadap lingkungannya. Minimal sampah yang sudah dia hasilkan, dia tahu di mana harus menempatkannya. Jadi tidak asal nyimpen, tidak asal brakbu, dan kena kayak pabalata kayak gitu. Sekali ya, tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih kepada Bu Pipit yang sudah menganalisis ya sikap dan perilaku di sekolah gitu ya. Nah,
kita akan membuat prakarsa perubahan. Berarti kita harus mengambil salah satu yang akan ditonjolkan. Ini sebenarnya kan visi kita itu kan banyak ya. Tadi kita ambil salah satu yang mau dirubah atau yang mau ditonjolkan. Aset apa sih yang ada di sekolah kita sehingga nantinya kita bisa membuat prakarsa perubahan tersebut. Enggak, Bu Wiwi? Boleh berbeda? Saya ambil dari visi misi misalkan budaya lokal misalnya. Gini ya, karena di sini mayoritas suku Sunda, mungkin Jawa ada, Bali itu seperti ya Batak ada, tapi mayoritas Sunda. Di sini sesuai dengan program Bapak Bupati tentang budaya Sunda, Jumat Nyunda. Di situ anak dibawa untuk berbahasa Sunda dianggo, terus nganggo kabaya, nganggo pangsit. Itu aja misalnya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, dari Bu Wiwi berarti aset yang ditonjolkannya itu. Mungkin dari teman-teman yang lain aset yang akan ditonjolkannya apa? Aset yang sudah ada ya, yang akan kita buat prakarsa perubahan. Agak Bu Dini. Mungkin hampir sama juga. Dari kalau kita lihat dari akhlak mulia itu ya, itu kita ada program bupati juga ya, yang ada program guru mengaji gitu ya. Jadi sebenarnya sudah diterapkan juga di sini ya. Kemudian pembiasaan keagamaan itu sudah juga gitu ya. Jadi tidak hanya budaya lokal saja, jadi bisa juga ya. Dari Bu Wiwi berbudaya lokal, dari Bu Dini berakhlak mulia. Sesuai program bupati juga ya, sebenarnya. ya. Mangga untuk yang lain. Ya, mangga Bu Rizka. Kompetitif yaitu kan karena di sekolah kita potensinya kan sangat banyak sekali anak-anaknya. Nah itu harus ditingkatkan jiwa kompetitifnya. Ya, kalau dari Bu Rizka kompetitif. Ini ada contoh ya, biar ibu-ibu semua atau teman-teman kalian semua tidak bingung. Di sini saya mengambil kompetitif. Kenapa? Karena kalau di kelas ya, di kelas itu saya mempunyai murid asetnya. Aset yang saya punya itu adalah murid yang overconfident. Jadi terlalu percaya diri. Nah itu, jadi di sini aset nanti kita kalau sudah diambil nih, mau prakarsa perubahannya mau ini yang diambil. Nanti kita analisis melalui pendekatan atap ini. Si atap ini, yang pertama itu aset. Asetnya tadi contoh saya ini tidak malu tampil di depan orang lain. Tuh ya. Kemudian ada tantangan, saya punya tantangan. Oh, mereka tidak malu. Ternyata mereka itu merasa dirinya paling baik di antara yang lain. Jadi kelas saya itu merasa paling bagus di antara kelas-kelas yang lain. Itu yang dijadikan oleh saya sebagai tantangan. Itu ya. Kemudian harus apa yang saya lakukan? Ini aksinya. Aksinya mengarahkan anak untuk mengembangkan rasa percaya diri. Kemudian pembelajaran yang bisa diambilnya, anak perlu memahami sikap percaya diri dapat meningkatkan jiwa kompetitif. Itu. Nah, kalau sesuai dengan visi kita, yang mau dikembangkannya itu yang mana? Tadi kan Bu Wiwi budaya lokal, Bu Rizka kompetitif, Bu Dini berakhlak mulia. Mangga yang lain nanti diambil yang terbanyak. Nah, kita buat prakarsa perubahannya. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berarti yang akan kita buat atau prakarsa perubahannya adalah berakhlak mulia. Kita masukkan ke sini ya supaya tidak bingung. Asetnya berarti kita apa tadi kata Bu Dini? Ada program Ya, adanya program bupati, guru mengaji, ya guru mengaji. Ya, sarana dan prasarana juga tersedia di kita ya. Pembiasaan sebelum Pembiasaan. Kemudian apa lagi? Sholat berjamaah. Kemudian mayoritas beragama Islam. di kita kebanyakan adalah anak-anak yang Muslim, ya. Mayoritas agama Islam, program bupati, kemudian pembiasaan. Sholat berjamaah ya. Kemudian apa lagi? Sholat duha di hari Jumat. Sholat duha juga ya. Sholat duha.
Ya masuknya pembiasaan berarti ya. Terus ya berdoa sebelum belajar itu masuknya pembiasaan juga. Asapnya Pembiasaan uti. ya. Kemudian tantangannya Kurangnya kemampuan anak dalam BTQ atau baca tulis Al-Quran. apa? Kurangnya Kemampuan anak kemampuan dalam anak dalam BTQ. BTQ ya, baca tulis Quran. Ada yang Jadi anak itu sudah kelas 3 belum bisa baca dan tulis Quran. Ada lagi yang lain? Kurangnya motivasi atau kesadaran dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Ya, kurangnya motivasi dan kesadaran Atau kesadaran. kurangnya motivasi dan kesadaran. Sekarang kita ke aksi. Aksinya apa? Mengajak sholat berjamaah. ya kan karena kita non muslimnya juga kan termasuk banyak ya di STB ada juga jadi harus toleransi Ya, toleransi, ya, Toleransi antar umat beragama. toleransi di aksi di aksi atau di tantangan toleransi Di tantangan juga bisa. bisa perannya. Nah, itu ya. Kemudian aksinya, aksi yang akan kita lakukan di sekolah terhadap aset yang kita punya itu apa? Mengajak anak sholat berjamaah. Ya, mengajak anak sholat berjamaah. Yes, hebat, Bu Rica, tepuk tangan buat Bu Rica. Luar biasa ya, murid Latin juga ya. Murid sama favorit, berpotensi semua ya Bu ya. Ada favorit, Neng. Favorit. Cari favorit. Kemudian apa lagi aksinya? Ayo teman-teman keluarkan pemikiran-pemikirannya. Mengarahkan sesuai Membaca surat-surat pendek, kemudian Asmaul Husna. Hafal Asmaul Husna. semangat Bu Tati. Bukan kejar-kejar ini ya. Kemudian apa lagi? Mengarahkan anak untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Mengarahkan anak. Berarti yang diambil itu saja ya, ada sudah mencakup semua. Berarti mengarahkan anak. Mengajak berjamaah sholat berjamaah itu. Jadi mengarahkan itu. Langsung aja berarti mengarahkan anak Mengarahkan anak beribadah. sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu lebih Lebih mencakup keseluruhan ya, lebih umum. Yang tadi spesifiknya yang disebutkan oleh teman-teman sekalian. Sudah, kita lanjut ke pembelajarannya. Jadi yang akan kita lakukan apa? Mengajak anak untuk menyadari dan memahami kalau pentingnya beribadah. Luar biasa. Murisa, nanti dapat piala Murisa. Coba ulang lagi Murisa sekali lagi. Berarti punten. anak penting memahami dan menyadari pentingnya beribadah. Ini ngomong-ngomong setuju tidak? Setuju. Setuju. Ya, pokoknya kan ini namanya diskusi ya. Kalau misalkan setuju kita tulis, kalau tidak silahkan barangkali ada pemikiran dari teman-teman yang lain. Jangan mengajak anak-anak untuk memahami dan menyadari pentingnya beribadah. Mengajak anak untuk kelihatan bersama. Mengajak peserta didik. Pembelajaran harus ada kata kerja kan? Sesuai dengan Mengajak dan mengarahkan. Oh, tambah mengajak dan mengarahkan. Mengajak dan mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menyadari pentingnya beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini ada dada dua, dadanya ada dua. Tomat pakai dan karena ada dan dua. Mengajak, mengarahkan
peserta didik untuk memahami dan menyadari pentingnya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sudah dianalisis berarti ya? Sudah ada. Nanti dari sini kita akan membuat prakarsa perubahannya. Saya bacakan kembali. Atau siapa teman-teman ada yang mau membacakan? Bu Hermai barangkali? Cocok ya? Depan saja Bu Hermai ke depan. Biar nanti ini lebih menarik. Nanti dokumentasi. Bu Hermai, mohon maaf bukan menyanyi ya, tapi ini bekerja. Mau nyanyi nanti? Untuk asesnya yaitu mayoritas agama Islam, dan di kita juga sudah ada program empati yaitu guru mengaji, lalu pembiasaan melakukan kegiatan keagamaan. Untuk tantangannya masih banyak siswa yang belum menguasai baca tulis Quran, dan masih ada siswa yang kurang sadar untuk melaksanakan kegiatan ibadah toleransi. Lalu untuk aksinya kita mengajak dan mengarahkan anak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk pembelajarannya kita mengajak serta mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menyadari pentingnya beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tepuk tangan untuk Bu Hermai. Gimana Bu? Untuk melaksanakan kegiatan ibadah toleransi. Kegiatan toleransi beribadah Kegiatan toleransi beribadah. itu kegiatan ibadah toleransi di bawah. Atau udah mencakup semuanya ke situ? Enggak, dikembalikan lagi kepada saudara sekalian. Maksudnya tadi yang Bu Rizka yang berbeda-beda. Berarti di aksi bisa. Masih ada. Berarti masukkan ke aksi. Udah ini mas sesuai untuk pelaksanaan. Ya udah, berarti udah ada ya. Ini juga kan aksinya sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti itu masuk juga toleransi. Pelajaran hampir sama. Kata-katanya memang mengarahkan peserta didik menyadari. Ini mah menyadari nih. teman lo mengajak dan Oh, menyadari. Udah ada menyadari, betul. Mengajak dan mengarahkan anak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Kalau pembelajarannya mengajak, mengarahkan peserta didik untuk memahami. Udah betul. Udah sesuai. Memahami, menyadari pentingnya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sudah fix Ibu? Memahami. Itu memahami, menyadari itu awalan dua-duanya nih. Dihapus salah satu. Itu mau memahami atau Mau menyadari. Menyadari ya. Memahaminya kita hapus. Menyadari pentingnya beribadah Sesuai agamanya masing-masing. Ya. aksinya peserta didik memahami untuk menyadari itu pembelajaran. ya di aksi mengajak. Aksi itu yang kita lakukan. Ya, Kan di kita ada kebiasaan-kebiasaan ya. Nah, mungkin itu aksinya ya. Kata yang pembelajarannya yang didapatkannya atau gimana? Ya, untuk nanti Mungkin kata-katanya Jangan mengajak, jangan mengajak mengarahkan. lagi. Udah we langsung peserta didik. atau melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada. aksinya ya berarti melaksanakan pembiasaan Atau mengajak siswa untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan. Keagamaan. Ya. Kan yang kita lakukan kepada siswa. Ya. Jadi kalau dalam pembelajaran kan di pembelajaran
pembelajaran juga setelah memahami bla bla bla, peserta didik menyadari pentingnya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ya. Jadi itu ayat yang mengajak di pembelajaran Itu tadi kan biasa. Nah di pembelajaran ada yang mengajak mengarahkan, mungkin dihilangkan. Kan ini yang diaksikan yang aset yang ada kita, aset yang ada di sekolah kita kan pembiasaan-pembiasaan yang sudah diprogramkan sekolah. Nah itu ditonjolkan di situ aksinya. Nah untuk pembelajarannya di rumah mungkin ya, Ibu? Iya. Mengajak mengarahkan dihilangkan. Langsung ke peserta didik memahami menyadari Peserta didik menyadari peserta didik memahami untuk menyadari pentingnya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sudah sepakat semua, teman-teman? Kur, ya. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah sedang menganalisis, kan diskusi harus ada kesepakatan. anu di aksi boleh ditambahkan mengarahkan, mengajak dan mengarahkan siswa untuk melaksanakan. Ya udah itu, nggak usah banyak-banyak, mengajak aja, dan mengajak itu hampir sama ya dengan mengarahkan, sama jadi ayat 2 ini. Sudah sepakat teman-teman? Halo, ada apa di sini? Halo, ayo semangat, tepuk semangat dulu ah, saya bukan tadi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, ternyata. Saha penuh. Cik, Neng Cika, kalau dalam pembelajaran apa? Kata-kata operasionalnya. Ya, memahami operasi kata-kata operasional. Memahami, memahami, terus mengoperasikan itu kan KKO Bu. Ya. Mengetahui, mengidentifikasi, ya, mengimplementasikan, mengidentifikasi. Nah, pilih yang terbaik, yang Nah, terbaik. mana? Dikembalikan lagi. Mau yang mana yang diambilnya? So, tadi Neng tahu? Mengimplementasi. Yang mana itu? Jadi kata mengajar. Jadi kata kerja. implementasi. Mengimplementasi. Mengajak. Kan aksi mah kita. Kurang aksi. kita guru paling tidak pembelajaran ya. Jadi Kalau bisa Jadi siswa peserta didik mengimplementasikan kegiatan pembiasaan. Iya. Pembelajaran. ya boleh itu mengimplementasikan. ya boleh. Ya. Implementasikan. Coba ini lagi. Diracik lagi. Kan kakaknya banyak. Mengimplementasikan. Berarti yang mana mau dirubah aja, peserta didik mampu mengimplementasikan kegiatan Jadi pembiasaan. implementasikan kan menerapkan. Ya, Dalam bahasa Inggris. Ya, Ya, nah itu yang cocok. Mengimplementasikan. Kalau memahami hanya paham saja. Peserta didik mengimplementasikan. Mampu ya, Melaksanakan juga sama. Melaksanakan dari implementasi melaksanakan sama. Sama aja. Sama aja. So, atau mau yang diambilnya mau yang mana? yang keren itu. Biar kekinian mengikuti zaman. kegiatan pembiasaan gitu. Ya. Pembiasaan keagamaan gitu ya. Tos itu fix. Kalau cenah deui. Jadi udah diajak teh langsung dilakukan Langsung gitu. dilakukan gitu. Sudah? Masih mau diracik lagi atau sudah cukup? Sudah enak rupanya ya? Ibu Kepala Sekolah sudah lihat ya? Nah ini berarti yang aset yang ada di kita ya. Kita sudah analisis mengenai atap. Nah lanjut Bu Tati.
kalau sudah menganalisis ini, saya mau bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Tadi kan sudah diambil, berarti kita yang diambilnya perubahannya sudah ada ya? Nah, siapa yang mau menjawab? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang tadi yang sudah dirumuskan tadi apa? Yang tadi, yang akhlak mulia kan kita ambil akhlak mulianya. Nah, berarti inisiatif perubahannya apa? Kalau saya itu mewujudkan peserta didik yang kompetitif, contohnya waktu itu. Nah ini yang mau diambil apa? Mewujudkan apa nih kira-kira? Nah, kalau ini prakarsa perubahan, contohnya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan. Gimana, Bu Amir? Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan. Nah, yang di prakarsa. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan. Melalui Siap. Yang lain mungkin ada ide yang lain mungkin. kegiatan pembiasaan. Menumbuhkan Keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan. Ini ya yang mau ya prakarsa perubahannya ya. Lanjut Bu Tati. Nah, setelah ini bagaimana untuk cara merealisasikannya atau konsep-konsepnya kita masukkan ke manajemen Bagja. Apa itu Bagja? Di sini satu-satu kita akan bahas, kemudian akan di Bagja itu bahagia. Bahasa Sunda. Nah, dari B dulu. Ini contoh yang saya. Di sini ada buat pertanyaan utama. Kan tadi Bu Tati berarti ini dirubah yang ininya. Yang tadi di copy pindahkan ke sini. Ya, prakarsa perubahannya di sini ada buat pertanyaan, nanti pertanyaan utamanya Bapak dan Ibu buat pertanyaan, kemudian nanti lakukan tindakannya. Tindakan bukan jawaban ya. Pertanyaan, kemudian melakukan tindakan yang sesuai dari pertanyaan itu, bukan jawabannya. Di sini saya akan bacakan dulu sekilas. Jadi di sini untuk pertanyaannya dibuat untuk menemukan arah penyelidikan kekuatan aset dan potensi. Kan apa? Di full, tadi sedang menuliskan. Gak jelas ya? Nah ini nanti pertanyaannya untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan. Ini bisa satu atau dua pertanyaan saja. Nah ini contohnya. Karena saya itu kompetitif memilihnya waktu itu. Nah kan kita mah yang tadi berakhlak mulia ya. Di sini apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kompetitif peserta didik? Mangga. Untuk pertanyaannya mau dibuat seperti apa? Berarti apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, bisa ditambahkan aja. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Ada lagi? Hanya satu saja cukup? Cukup. Nah, Bapak dan Ibu nanti jawab, bukan jawab. Tindakan apa? Jangan Abi makan di omongan sendiri. Tindakan apa? Ini di sininya tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Nah, ini contohnya nih. Kalau saya membuat indikator-indikator sikap kompetitif. Itu. Kemudian mengajak guru lain bertukar pikiran terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kompetitif peserta didik.
Dulu juga saya sharing dengan Bu Anis dan Bu Masyika. Kemudian mencari referensi terkait kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kompetitif peserta didik. Nah, maka tindakan yang akan dilakukan dari pertanyaan yang tadi Bapak dan Ibu buat. Ayo, mau siapa? Yang lain aku? Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Bagus, hebat Bu Wiwi ya. Terima kasih. Tepuk tangan atuh. Ya, biar rame ya. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Lanjut. Menganalisis kembali kebiasaan. Ya, menganalisis kembali kebiasaan. Menganalisis kembali kebiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang lain, ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Cukup lagi. Kita lanjut. Ini baru B ya. Nah, ini A kan baca, B-nya tadi buat pertanyaan. Sekarang A-nya ambil pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu nanti buat pertanyaan di sini untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati bernada positif. Harus positif ya. Kemudian nanti tindakannya apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, bisa misalkan teman dengan teman seininya, seangkatannya, atau bisa misalkan kelas 1 dengan kelas 5 boleh. Bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nah, boleh dibuat pertanyaannya. Ini contohnya. Nah, ini. Kalau saya dulu membuatnya, siapa di sekolah yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kompetitif pada peserta didik? Kalau saya itu, enggak mau dirubah itunya boleh. Mana siapa yang mau ini? Kalau menurut pendapat saya, kan di situ yang ditingkatkan tentang akhlak mulia. Ya. Mungkin karena berhubungan dengan guru ngaji yang ada di sekolah kita, lalu guru agama sendiri. Ya, berarti di sininya siapa di sekolah yang memiliki pengalaman dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berarti di sininya sharing pengalaman dengan guru mengaji dan guru agama. Sharing pengalaman dengan guru mengaji dan guru agama. Nah, di sini yang keduanya, kalau saya gini, kegiatan apa yang dapat memicu mereka untuk berkompetitif dengan teman lain? Kalau ini, enggak ada yang lain? Tunai sharing pengalaman guru mengaji dengan guru agama dulu dengan nyata. Dengan aliket kahanan. Sharing pengalaman guru mengaji dengan guru agama. Jadi sharingnya itu kita sharing dengan guru mengaji dan jadi kita sharing sama guru mengaji dan guru agama. Kitanya yang sharing guru di sini, guru kelas satu. Ini, mangga, ada lagi yang kedua? Kegiatan apa yang perlu ditambahkan? Itu kan sudah ada di kebiasaan-kebiasaan, ada yang ditingkatkan. Jadi gimana kata-katanya? Kegiatan pembiasaan
yang perlu lebih ditingkatkan lagi? Kegiatan pembiasaan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Memang ada pembiasaan-pembiasaan, tapi kadang kan ya tidak sesuai dengan rencana yang kita inginkan gitu, yang diharapkan. Ada lagi atau sudah cukup? Mau tambahan lagi? Sudah. Ya, berarti itu tindakannya belum ya? Yang tadi kegiatan pembiasaan. Oh, keterampilan. Oh, ada. Oh ya. Jadi gimana Bu Pipi? Keterampilan apa yang perlu ditingkatkan untuk jadi nantinya yang untuk menjawab yang BTI itu ya tadi ditambah kurangnya BTI. Yang perlu ditingkatkan peserta didik Itu yang perlu diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan. Ditingkatkan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan? Keterampilan apa yang perlu ditingkatkan? Yang kita kasih gitu, keterampilan apa lagi ya? Keterampilan apa yang perlu kita berikan kepada peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Keterampilan apa yang perlu kita berikan kepada peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Ya, ayo tindakannya, rekan-rekan sekalian. Kegiatan pembiasaan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Mencari berarti ya? Mencari atau apa? Kalau saya tadi mencari contoh nyata mengenai pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetitif. Kalau ini apa? Mencari kegiatan apa lagi yang mencari referensi lain, mengenai mengenai kegiatan pembiasaan lain. Satu lagi, keterampilan apa yang perlu kita berikan? Berarti kita harus melakukan wawancara kepada anak dengan guru. Atau dengan sekolah yang lain. Ya, melakukan wawancara kepada sekolah lain itu. Keterampilan apa? Tindakan ya, tindakan yang kita lakukan untuk ini. Melakukan wawancara kepada sekolah mengenai keterampilan apa yang dapat meningkatkan. Melakukan apa yang keterampilan membeli ya, tapi nggak boleh menjawab pertanyaan ini, harus tindakan kita ya, nggak boleh. Harus tindakan yang kita lakukan, jadi nggak boleh menjawab pertanyaan ya, harus tindakan yang kita lakukan. Ya udah, melakukan wawancara iya, mangga. Kebiasaan yang rutin dan berkelanjutan itu bisa nggak? Kebiasaan yang rutin seperti sholat duha. Kalau itu menjawab pertanyaan, ini tindakannya. Ya, ini juga saya juga kebingungan ketika menentukan ini. Kadang-kadang malah pertanyaan dari jawaban itu harusnya tindakan yang kita buat ya. Melakukan wawancara kepada peserta didik, guru, orang tua. Oh ya, melakukan wawancara kepada ayo teman-teman, halo, masih ada kan? Ayo bangun. Ayo bangun. Biar kita selesai. Apa? Nama mungkin ada isian ataupun Bukan bangun. pada siswa. Gimana Bu Wi? Ada isian atau kuesioner. Oh boleh, ya. Memberikan kuesioner kepada peserta didik untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan.
Sudah fix? Fix. Halo. Halo. Masih ada orang. Lanjut ya. Bu Tati lanjut. G. Gali mimpi, impian-impian kita untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Ini contohnya. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kompetitif peserta didik telah berkembang? Jadi yang mudah ya. Kalau sudah terrealisasi itu tadi yang berakhlak mulia, Setelah meningkat keimanan, ya, mencari keimanan. Apa yang saya lakukan jika keimanan dan ketakwaan. Ya, apa yang saya lakukan jika keimanan dan ketakwaan sudah meningkat. Ya. Berarti apa? Kalau ini membuat gambaran sikap dan respon anak atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan jiwa kompetitif peserta didik. Kalau itu berarti bagaimana? Keimanan dan ketakwaan sudah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, mungkin itu. Membuat berarti apakah gitu ya? Itu tindakan. Enggak, ini mau jawab dulu tindakan? Ya. Apa yang saya lakukan jika keimanan dan ketakwaan peserta sudah Membuat gambaran terhadap respon. Membuat gambaran terhadap respon peserta didik mengenai atas kegiatan pembiasaan yang berhubungan dengan peningkatan membuat gambaran terhadap respon peserta didik atas kegiatan pembiasaan yang telah dilaksanakan. Ya, udah ini. Nah, ini lanjut. Kalau ini apa saja hal-hal yang harus saya pertahankan agar jiwa kompetitif pada peserta didik tidak hilang? Berarti bisa digunakan. Apa saja hal-hal yang harus bukan saya, berarti kita ya. Kita pertahankan agar keimanan apa saja hal yang harus kita pertahankan agar keimanan dan ketakwaan peserta didik tidak hilang. Menyusun kembali, menyusun kembali rencana dan semuanya. Ya, itu tindakannya. Evaluasi, menganalisis pembiasaan yang sudah dilakukan, kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan. Itu aja. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan. Fix. Sudah ya? Ya. lanjut dan ditindaklanjuti, tidak hanya dievaluasi Dan ditindaklanjuti. Dua lagi nih. Masih bersemangat? Masih. Bu aja semangat ya. Yang lain harus lebih semangat. Punten ieu nya China nyadak nyalirannya. Di subuhanna sudah selesai ini. Ayo jabarkan rencana. Ini langsung aja ya. Dan ini mah sudah di ini menjabarkan rencananya. Langkah berarti langkah yang akan dilakukannya apa? Langkah yang dilakukan untuk
menguatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Langsung ke kapan aja ya, itu mah nggak usah ya, atau mau? Yang mana Kegiatan-kegiatan. Oh ya boleh. Kegiatan-kegiatan pembiasaan, apalagi gitu ya? Iya, menyusun kembali kegiatan berarti. Dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Ya. Ini kapan? Berarti sama aja gitu ya. Kapan guru akan melakukan untuk mengamati keimanan dan ketakwaan atau perhiasan? Udah gitu ya. Siapa yang diwawancara untuk melihat ini sama aja ya. Di sekolah berarti ini jangan di kelas. Nah, jawabnya yang itunya tinggal dirubah berarti ya. Iya, mengembangkan jiwa, mengembangkan Keimanan dan ketakwaan. Itu jiwa keimanan dan ketakwaan. keimanan dan ketakwaan. Rencanakan waktu pemotretan tentang keimanan dan ketakwaan. Pendapat melakukan dialog dengan rekan sejawat mengenai peningkatan keimanan dan ketakwaan. Satu lagi. Ya udah itu kan ini jawabannya. Sekarang ini yang terakhir. Ayo, rekan-rekan. Halo. Halo, ini terakhir. Biasanya harus lebih semangat terakhir ya. Ayo. Atur eksekusi. Siapa yang dapat meningkatkan? Ya, siapa yang dapat meningkatkan? Siapa yang dapat meningkatkan berarti ya? Keimanan dan ketakwaan peserta didik. Ini berarti bagaimana memotivasi juga mau diambil? Ya, ambil. Bagaimana cara memotivasi peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Ini apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Keimanan dan ketakwaan peserta didik. Nah ini mau diambil di rumah apa? Untuk dirinya dan temannya. Menilai dirinya dan temannya. Penilaian diri. Ya, antar temannya. Nah ini meminta mulai untuk ya udah di sekolah kita ini observasi di sekolah kita. Ini membuat daftar sikap kompetitif. Kalau ini mau diganti. Membuat daftar sikap religius apa yang sudah melekat
pada peserta didik. Apa yang sudah meningkat pada peserta didik mengenai keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi nambah ya. Ya. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu kita semua. Alhamdulillah. Jadi apa yang prakarsa perubahan? Nah, jadi kita sudah bisa nanti mencoba untuk merealisasikan ya apa yang kita diskusikan hari ini mengenai prakarsa perubahan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan. Ini kita harus lakukan secara bersama-sama, ya, tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Jadi kita harus bekerja sama untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang ada pada visi sekolah kita. Kalau ini sudah terlaksana, kita ganti kepada visi yang lain, visi yang ada di situ tapi yang lain, misalkan kompetitifnya, ya, berbudaya lokalnya. Ini kita satu-satu bertahap biar tidak pusing kita semua ya. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Semoga apa yang kami berdua sampaikan pada hari ini dan diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami CGP. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali